Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kali ini Mas Serozi akan menjelaskan tentang materi atau bab garis dan sudut, di mana materi ini merupakan materi yang diajarkan di SMP, tapi beberapa memang di SD juga sudah diberikan, yaitu garis dan sudut. Nah, ini terutama untuk siswa SMP kelas 7. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi yang di kelas 9 yang akan ujian nasional juga pasti akan membutuhkan materi ini. Oke ya, seperti apa materi ini? Yang jelas bicara tentang garis sudut ini seringkali kita jumpai tentang apa ya, benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalkan di sini adalah bangun rumah. Ini pasti juga seringkali kita jumpai ada yang nama sudut ya. Ya, seperti contoh misalkan rumah ini kan juga pasti ada sudutnya ya. Yaitu kita bisa melihat di sini ya. Kita bisa lihat ini. Nah, ini adalah sudut. Ya, pojoknya rumah ini juga merupakan contoh dari sudut. Kemudian ini ya, ini sudut. Nah, ini. Nah, ini juga sudut ya kan? Ya banyak sekali. Ini juga sudut. Ini juga sudut. Ya, ini juga sudut. Ya, tentunya banyak sekali yang erat kaitannya di dalam kehidupan kita. Oke, lanjut. Next, berikutnya. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang cakupan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang sudut ya. Itu sudut berikutnya yaitu tentang jenis-jenis sudut. Kemudian setelah itu ada mengukur sudut dengan busur, hubungan antar sudut, ini kemudian garis sendiri, kemudian hubungan garis dan sudut, dan latihan-latihan soal yang biasanya dikeluarkan di ujian-ujian ya. Terutama nanti juga ada yang di ujian nasional juga ada. Nah, kemudian ini kita batasi ya, karena nanti mungkin biar bisa lebih detail. Jadi kita batasi untuk yang garis dan hubungan garis dan sudut di latihan soal ini kita akan bahas di bagian yang keempat. Yang ke bagian yang kedua. Jadi ini nanti akan kita bahas di part yang kedua. Nah, kali ini kita bicara tentang sudut, jenis sudut, mengukur sudut, dan hubungan antara sudut. Dan juga kita akan tambah juga dan dengan latihan-latihan soal ya. Oke, kita langsung aja. Oke, kalau misalkan kita berada di jalan yang menanjak, ya ini kan pasti jalan tersebut pasti juga mempunyai sudut. Nah, ini misalkan jalan ini kita ukur sudutnya. Nah, maka kita akan memperoleh biasanya sudutnya adalah sudut ABC misalkan gini. Nah, ini komponen sudut itu yang pertama ada ini AB ini. Nah, ini ada 3 komponen. Nah, yang pertama AB ini disebut dengan kaki sudut. Nah, yang ini juga yang bawah juga demikian. Ini disebut juga dengan kaki sudut. Kemudian yang ini disebut dengan titik sudut. Oke. Kemudian ini adalah besar sudut. Nah, ini karena B-nya itu ada di tengah seperti ini, berarti ini disebut dengan sudut ABC. Apakah boleh kita menyebutkan sudut CBA? Nah, boleh-boleh saja asalkan yang tengah ini adalah B. Kenapa yang tengah B? Karena yang di titik sudutnya ini adalah yang B. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan mengukur besar sudut dengan menggunakan busur. Ya, ada busur misalkan. Itu ada sudutnya ini. Oke, kayak gini. Ada beberapa sudut. Kemudian ditanya adalah sudut APB. APB. Berapakah sudut APB? Maka kita akan melihat di APB ini. Ini kan kalau ke sini 30, tapi ini kan antara 30 dan 40. Pas tengah-tengahnya. Sehingga sudutnya ini adalah berapa ini? 35 derajat. Ya. Nah, ini ada yang di atas dan di bawah. Ya. Kalau yang di atas ini, berarti kan ini kan kalau kita mengukurnya dari kiri. Kalau yang dari kanan nanti kita gunakan yang bawah.
Jadi seperti itu. Lanjut APC. Nah, APC ini tepat di 60 derajat ya. Pas di 60 derajat berarti ini sudutnya 60 derajat. Kemudian apalagi APD. Nah, APD ini kan kita mengukurnya dari kiri APD, berarti kita gunakan yang apa namanya yang atas ya, yaitu 150 derajat. Nah, setelah itu KPD. Nah, ini kalau kita mengukur dari kanan, sudutnya KPD. Ini KPD. Berarti ini berapa? 30 derajat. Lanjut, KPC. KPC. Nah, ini kita akan mengukur dari kanan sehingga kita gunakan yang bawah, yaitu 120 derajat. Oke, kayak gitu ya. DPC. Nah, ini agak sedikit beda, yaitu DPC. Nah, DPC ini berarti kita gunakan pengurangan. Nah, ini kan dari 30 ke 120. Nah, berapa derajat ini? Jadi kita kurangi ya. 120 kurangi 30 yaitu 90 derajat. Nah, bisa dipahami ya. Jadi begitu cara mengukur sudut dengan busur. Oke. Next. Nah, sekarang kita beralih ke jenis-jenis sudut. Ada beberapa ya. Di sini saya cantumkan 4, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut refleks. Sudut lancip itu sudut yang besarnya di antara 0 derajat dan 90 derajat. Itu sudut lancip. Berarti contohnya itu ya kayak gini, ini sudut lancip. Ya. Karena ya lancip ya. Besarnya itu antara 0 dan 90 derajat. Berarti 90 tidak ikut. 0 juga tidak ikut karena ini adalah antara. Berikutnya tumpul. Nah, kalau tumpul itu besarnya antara 90 dan 180 derajat. Jadi 90 nggak ikut. Ini tumpul. Kenapa? Karena dia sudah melewati 90 derajat. Nah, ini kan 90 derajat. Seperti itu tumpul. Nah, kalau siku-siku, ya pasti kalian sudah tahu sendiri, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Ini biasanya itu lambangnya kotak kayak gini ya. Atau juga kadang lambangnya itu L. Nah, lagi ini. Atau juga kadang lambang nggak pakai lambang tapi besarnya 90 juga bisa kayak gini. Nah, macam-macam lah. Jadi intinya kalau siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, sekarang yang refleks. Refleks itu berarti sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini kalau misalkan kita itu ada sebuah sudut. Nah, ini sudut lancip atau sudut refleks. Nah, ini belum tahu. Kenapa? Karena nggak ada keterangan yang mana ditanyakan. Kalau yang ditanyakan adalah yang ini, yang kecil, berarti sudut lancip. Tapi yang ditanyakan adalah yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini berarti disebut dengan sudut refleks. Yaitu sudut yang besarnya antara 180 dan 360 derajat. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kadang itu ada juga yang sudutnya kayak gini. Nah, sorry, ini kan tumpul. Ini tumpul, tapi kalau ini ditanya adalah yang sebelah sini. Nah, ini disebut juga dengan refleks. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang hubungan antar sudut. Ada dua sudut itu pasti mempunyai hubungan ya. Yaitu yang pertama sudut yang berpelurus. Yang kedua berpenyiku, yang ketiga adalah bertolak belakang. Nah, berpelurus itu nama lainnya itu adalah bersuplemen. Kalau berpenyiku itu berkomplemen. Nah, sifatnya sekarang kalau berpelurus itu coba ini. Kalau Anda melihat sebuah busur, totalnya berapa busur itu? Karena setengah lingkaran. Itu totalnya adalah 180 derajat kan. Sehingga sifat sudut lurus itu kalau dijumlah X ditambah Y ya. X derajat tambah Y derajat.
itu totalnya adalah 180 derajat. Ini sudut yang berpelurus. Nah, Y ini merupakan pelurusnya X. X ini merupakan pelurusnya Y, dan seterusnya. Sekarang yang berpenyiku. Nah, berpenyiku. Nah, perhatikan sudut ini. Berpenyiku itu kalau totalnya itu 90 derajat. Jadi kalau X ditambah Y sama dengan 90 derajat. Itu artinya ya, X ini merupakan penyiku dari Y. Begitu juga Y penyiku dari X. Atau Y komplement dari X. Penyiku dari X. Seperti itu ya. Nah, atau biasanya ini gunakan sudut. Oke. Sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 90 derajat. Atau yang ini juga begitu, sudut AOC ditambah sudut COB 180 derajat. Nah, itu hubungan antara sudut tentang bersuplemen dan berkomplement. Nah, sekarang yang bertolak belakang. Bertolak belakang itu kalau ada sebuah garis yang bersilang membentuk X ini ya, kayak X itu. Nah, ini hubungannya adalah bertolak belakang, yaitu sudut yang warnanya merah dan merah, biru dan biru ini bertolak belakang. Nah, kalau bertolak belakang itu sifatnya adalah besarnya sama. Nah, artinya sudut apa ini? PTR. PTR yang ada satu ini itu sama dengan sudut QTS, yaitu yang ini QTS. Ini sama. Kenapa sama? Karena bertolak belakang. Nah, berikutnya juga demikian. Sudut, jadi diketahui ini titik T ya, ini T. Berikutnya sudut QTR sama dengan sudut PTS karena bertolak belakang. Ya, ini sama dengan sudut ini. Jadi lebih mudah ya, kalau bertolak belakang itu pasti sama. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita akan praktek ke contoh-contoh soal. Nah, kayak gini. Nomor 1, tentukan besar sudut pelurus dari sudut berikut. Nah, ini kan ditanya sudut pelurus dari sudut berikut. Sudut pelurus, berarti suplemen. Nah, suplemen dari sudut berikut. Berapa suplemen dari 10 derajat? Yaitu 170 derajat. Loh, kok bisa? Iya. Karena ini kalau kita jumlah hasilnya itu kan 180 derajat. Kayak gitu ya. Nah, ini yang B sekarang. Pelurusnya 85 itu berapa? Yaitu 95 derajat. Kok bisa? Iya, karena kalau kita jumlah hasilnya adalah 180. Nah, kenapa kok 180? Karena berpelurus, karena sudut pelurus. Pelurus itu totalnya 180 derajat. Sehingga kalau ini jawabannya adalah 80 derajat. Ya kayak gitu ya. Kemudian yang D berarti berapa ini? 43 ya. 43 derajat. Bisa pahami ya? Oke, sekarang yang nomor 2, jadi ini tentang apa ini yang berpenyiku. Nah, sudut yang penyiku. Berarti yang totalnya itu adalah 90 derajat. Nah, ini penyiku dari 10 derajat berapa? Ya 80 derajat. Kenapa 80 derajat? Karena kalau dijumlah itu, kalau di total itu kan sama dengan 90 derajat. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang yang B, yang 28. Berarti ini adalah, ini totalnya kan 90 derajat. Nah, berarti 90 dikurangi 28. Nah, berapa? Ya, jawabannya adalah 62
derajat. Nah, karena 62 derajat kalau ditambah dengan 28 yaitu 90 derajat. Oke, yang C berarti ini penyikunya adalah ya sama ya 45 derajat karena di total itu 90 derajat. Kayak gitu ya, jadi mudah ya. Oke, yang D penyiku dari 63 yaitu 27 derajat. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang yang nomor berikutnya. Tentukan nilai A. Nah, bagaimana ini? Nah, kita tahu ini walaupun nggak ada keterangan, ini pasti berpelurus. Nah, kalau berpelurus berarti kalau dijumlah itu hasilnya adalah 180 derajat. Berarti 2A ditambah A itu 180 derajat. 2A tambah A itu 3A. Berarti A sama dengan 180 dibagi 3. Ini PLSV. Nah, ini pasti dipakai terus. Berapa? 180 bagi 3 yaitu 60 derajat. Nah, sekarang yang B. Oke, tentukan nilai B. Nah, ini kan siku-siku. Pasti yang di sini juga pasti siku-siku. Pasti, karena ini kan totalnya kan 180. Ini siku-siku. Berarti ini pasti 90. Nah, berarti di mana di sini ya? B ditambah 37 itu pasti hasilnya adalah 90 derajat. Berarti kalau mencari B yaitu 90 dikurangi 37. Nah, berapakah hasilnya? Yaitu 53. Nah, oke, bisa pahami ya? Nah, ini adalah yang B. Sekarang yang ini, yang bawah. Ada X. Nah, berapa nilai X? Ya sudah, ini kan kalau di total semua kan 90 derajat. Berarti 2X ditambah 3X ditambah X itu totalnya adalah 90 derajat. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 1, 6. Berarti 6X sama dengan 90. Nah, berapakah nilai X? Berarti kita bagi. X sama dengan 90 dibagi 6. Berapa? Yaitu 15. Nah, sekarang yang sebelahnya ini sama aja ini. Oke, ini berarti kan berpenyiku ini kan pasti totalnya 90 derajat. 6X ditambah 14X itu 90 derajat. 6 tambah 14 ya 20. Nah, berarti X sama dengan 90 bagi 20. Nah, coret-coret 9 bagi 2 ya 4,5. Nah, gitu. Oke, saya pahami ya. Insya Allah ya. Lanjut. Nah, ini tentukan nilai A, B, C, D. Aduh, banyak ya, nggak apa ya. Nah, oke. Ini kita gunakan konsep berpelurus dan juga konsep bertolak belakang. Oke, yang pertama yang sudut A. Berapakah sudut A? Ya, sudut A ini pasti besarnya adalah ini kalau ditotal dengan 70 itu 180. Berarti ini adalah 110. Kenapa? Karena berpelurus. Ini berpelurus. Kalau dijumlah itu 180. Nah, sekarang yang B. B dan ini 70 kan bertolak belakang. Pasti ini totalnya adalah 70 derajat. Karena sama. Yang C adalah 110 derajat. Kok bisa? Iya, karena ini bertolak belakang. Bertolak belakang itu besarnya selalu sama. Ya, gitu ya. Lanjut sekarang yang apa ini? Yang D ya, yang D. Oke. 138 dan D itu berpelurus. Berarti D ini besarnya adalah 42 derajat. Karena kalau dijumlahkan 180. Nah, ini F ini sama 42 derajat karena bertolak belakang. Yang ini, yang E adalah 138 karena bertolak belakang. Nah, lanjut yang X.
X ini adalah 80 derajat. Kok tahu? Ya karena ini berpelurus. Ini 100, 100 derajat. Yang ini 80 derajat. Oke, ini 52, ini pasti 52 derajat karena bertolak belakang. Nah, sekarang yang P, ini kan juga, ini kan berpelurus ya. Berarti 180 dikurangi 52. Oke, jadi 180 kurangi 52, yaitu berarti 128 derajat. Nah, berikutnya yang ini sama, yang P. Sorry, ini yang P ya, ini yang P. Yang R juga sama, 128 derajat. Oke, next. Berikutnya. Nah, ini bermain aljabar ya. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, ini harus menggunakan PLSV. Yang pertama, perhatikan ini, sudut 2X dan 120 ini adalah bertolak belakang. Saya tulis di mana ya? Di sini ya. 2X sama dengan 120 derajat. Kok bisa sama? Alasannya apa? Karena bertolak belakang. Berarti X sama dengan 120 dibagi 2 berapa? 60 derajat. Selesai. Sekarang yang Y. 3Y sama dengan 52 derajat. Kok bisa? Iya, karena bertolak belakang. Nah, berarti Y sama dengan 52 dibagi 3. Nah, karena 52 bagi 3 ini kan koma, ya udah biarkan saja seperti ini. Biar memudahkan. Ya, nggak usah dipersulit. Nah, sekarang yang ini 5Z. 5Z ya, kalau Z itu pada dasarnya ya biar nggak sama kayak 2. 5Z ditambah 3 itu besarnya adalah 68. Nah, ini PLSV. Kemudian ini kan plus pindah jadi min. Berarti 5Z sama dengan 68 dikurangi 3. Berarti 5Z sama dengan 65. Z sama dengan, ini 5 kali berapa? Ada 65. Berarti jadi bagi. Nah, Z sama dengan 65 bagi 5, yaitu 13. Ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, ternyata untuk bagian yang pertama ini kita cukupkan sekian dulu. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian yang kedua, yaitu tentang garis yang sejajar dan hubungannya dengan sudut. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.